Perkenalkan, saya Aldi Kristiamiko dengan NIM 21B1064. Di sini saya akan menjelaskan makna kehidupan, makna kematian, dan yang terakhir makna keselamatan. Isi dari video pembicaraan Bapak Gregorius Wijoyoko dengan Romo Sataka yaitu 1. Perlu kesadaran bahwa kita gak usah takut dengan kematian. Setiap orang akan menghadapi kematian kapanpun dan dengan cara apapun. 2. Yang paling penting, kita mempersiapkan kematian kita. Yang ketiga, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah pintu masuk untuk hidup di alam baka. 4. Persiapkan dengan cara sungguh-sungguh, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup dengan penuh kasih sayang, tidak ada dendam dan tidak ada iri hati. Yang kelima, jangan pernah kita terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Yang terakhir, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Yang soal kedua, makna kehidupan. Apa arti dan tujuan hidup saya? Makna akhir hidup adalah menjadi anak-anak Allah, hidup bersamanya dan hidup untuk orang lain. Kita juga dapat mengungkapkan secara berbeda. Makna hidup yang utama adalah hidup dengan Allah dan memuliakan Dia. Yohanes 17 ayat 4, 1 Korintus 10 ayat 31, 1 Petrus 4 ayat 11. Atau seperti yang diungkapkan oleh Yesus, dan kamu harus kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 30 dan 31. Yang ketiga, makna kematian. Semua manusia harus menyadari suatu fakta bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Musuh yang sangat ditakuti dan selalu dihindari oleh manusia adalah kematian. Kematian adalah masa yang terjadi kepada setiap orang. Tidak ada yang dapat menyangkal adanya kematian, sebab kematian adalah milik Allah. Kematian membuat perceraian antara daging dan roh, sehingga hubungan dengan Allah terpisahkan karena dosa dan kematian. Agama Kristen tidak mempercayai akan adanya reinkarnasi sesudah kematian, tetapi agama Hindu dan Buddha mempercayainya. Kematian itu merupakan awal dan pintu gerbang menuju kehidupan. Tanpa kematian tidak akan ada kehidupan abadi. Sebagai orang Kristen, kita percaya dan kita tahu bahwa kematian bukan akhir dari suatu keberadaan atau kehidupan. Namun, hal itu tetap merupakan suatu perpisahan dari orang-orang di sekitar kita pada masa hidup. Itu adalah akhir dari suatu hubungan yang mempunyai arti istimewa bagi kita dalam kehidupan ini. Langkah pertama dalam memperoleh perspektif yang tepat ialah dengan mengakui bahwa Allah berdaulat dalam semua masalah kehidupan dan kematian. Karena Dia telah menunjukkan karya-karya keselamatan untuk menaklukkan maut dan kematian. Keyakinan adanya kehidupan setelah kematian merupakan suatu sumber rasa aman, optimisme, dan pemulihan rohani bagi seseorang. 1 Yohanes 3 ayat 2. Tidak ada suatu pun yang menawarkan lebih banyak kekuatan dan dorongan daripada keyakinan bahwa ada suatu kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang menggunakan masa sekarang untuk mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Bila Anda yakin pada bukti adanya kehidupan setelah kematian, ingatlah Alkitab berkata bahwa Kristus mati untuk melunasi hutang-hutang dosa kita, dan bahwa semua orang yang percaya kepadanya akan menerima karunia, pengampunan, dan kehidupan kekal. Keselamatan yang ditawarkan Kristus bukanlah
upah untuk usaha kita, tetapi suatu anugerah bagi mereka yang melalui bukti-bukti tersebut percaya kepadanya. Yang keempat, makna keselamatan. Keselamatan adalah pemberian Allah. Efesus 2 ayat 1-22. Diselamatkan dari hukuman kekal di neraka dan hidup kekal di surga merupakan kasih karunia Tuhan untuk setiap orang percaya. Diselamatkan atau keselamatan merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Semuanya merupakan usaha dan inisiatif Allah dan bukan hasil usaha manusia. Untuk diselamatkan atau mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, manusia hanya perlu beriman dan atau memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua perbuatan kita tidak menjamin kita diselamatkan, hanya imanlah yang menjamin kita diselamatkan. Karena keselamatan merupakan kasih karunia dan merupakan pemberian Allah dan bukan usaha manusia. Hendaklah kita tidak bermegah diri atau menjadi sombong karena sudah memperoleh keselamatan, tetapi tangkap rencana dan kehendak Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan dibuat segambar dengan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya dan supaya manusia hidup di dalamnya. Ayat 10. Pekerjaan baik yang Allah maksud adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan, yang menantangkan kehidupan kekal kelak, yaitu pekerjaan dalam roh. Pada saat kita melakukan pekerjaan baik, maka hidup kita tidak lagi di dalam hawa nafsu daging dan tidak lagi menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Ayat 3. Dan hidup kita dituntun oleh roh Allah. Sekian dari video saya, terima kasih.